tidak ada jalan untuk kita berputus asa betapapun gelapnya masa lalu kita. Nggak ada jalan kita berputus asa betapapun gelapnya masa lalu kita. Allah kalau sudah menerima hambanya dengan depekan kasih sayangnya, dia akan mencintai hamba itu, membisikkan di telinga hamba itu, dan pada akhirnya dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, segelap apapun masa depan, masa lalu kita, bagi Allah tidak ada satupun kecuali kenapa? Karena dia Ghaffar. Dia juga Ghafur. Saya belum sempat melihat berapa kata Ghafur di dalam Al-Quran, ya. Sebelum sempat tadi pagi, ya. Oke ya. Apa beda Ghaffar dan Ghafur? Ghaffar artinya apa? Allah berulang kali memaafkan kita. Kenapa Allah berulang kali memaafkan kita? Karena kita punya potensi untuk berulang kali pula melakukan kesalahan. Yang kedua, Ghafur artinya adalah Allah itu maafnya lebih besar daripada dosa kita. Sebesar dosa kita, maka sebesar itulah bahkan maafnya Allah lebih besar daripada dosa kita. Makanya Allah itu luar biasa, Pak. Kalau ada hambanya berdosa, ya, dia datang kepada Allah dalam keadaan merangkak, Allah menemui dia dalam keadaan berjalan. Dia datang kepada Allah sejengkal, Allah datang kepadanya sehesta. Dia datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, Allah datang kepada dia berlari. Semakin dekat kita kepada Allah, Allah pun semakin dekat kepada kita. Luar biasa. Maka kita lihat banyak orang-orang yang dulu masa gelap tiba-tiba berubah. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena itu adalah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa saja cara Allah menutupi kita? Ya, ini terakhir. Jawab kita sampai jam 9 saja. Nanti saya akan jelaskan ini. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ini saya tutup dari Imam Al-Ghazali. Allah tutup keburukan jasad kita dengan kulit. Coba lihat. Kalau tidak tubuh kita ini, Pak, tulang, belulang, apa segala macam, kalau nggak ada kulit, kira-kira gimana, Bu? Serem. Makanya di mana-mana itu ada perawatan kulit kan ya. Ibu-ibu kan paling suka tuh datang ke perawatan kulit. Apa namanya, Bu? Skincare apa? Hah? Ah, itu. Saya nggak tahu saya. Nah, itu kan untuk perawatan kulit, ya kan? Allah tutup buruknya jari. Coba bayangkan kalau andaikan kulit saya nggak ada ini, kelihatan tulang-tulang. Buruk, Bu, jelek, Bu. Jelek sekali. Allah tutup jelek itu dengan kulit. Sehingga di akhirat nanti, ibu-ibu, di akhirat nanti ya, yang akan dibakar oleh Allah itu, yang akan merasakan dahsyatnya azab Allah, itu bukan daging, bukan tulang, tapi adalah kulit. Apa? Kulit. Kata Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gairaha. Tatkala kulit ini sudah hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kita dibakar, kulit kita hangus, Allah semakin hangus, Allah ganti dengan yang baru. Hangus, Allah ganti dengan yang baru. Apa tujuannya? Liyazuqul azab, supaya dia merasakan bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur kulit ini, dibakar oleh api neraka, merah melepuh, hitam gosong. Allah ganti dengan kulit yang lain. Allah ganti kulit dengan kulit. Allah ganti kulit dengan kulit. Tujuannya cuma satu, liyazuqul azab, supaya mereka merasakan pedihnya azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tutup keburukan jasad kita dengan kulit, supaya kita jaga itu kulit kita. Jaga kulit kita. Jangan sembarangan. Ya. Jaga kulit kita, jangan sembarangan. Kenapa? Karena kulit ini nanti akan diazab oleh Allah, dibakar dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nah ini filsafat ini. Allah tutup pengetahuan orang lain terhadap isi hati kita. Saya mau nanya deh, ibu-ibu tahu nggak isi hati saya sekarang? Nggak tahu. Ibu tahu persis nggak apa yang ada di hati suami? Nggak tahu. Suami tahu persis nggak ada di hati istri? Nggak tahu. Andaikan setiap apa yang ada di hati suami, istri tahu, wah ribet Pak dunia, Pak.
Betul nggak? Betul nggak? Istrinya, suaminya jalan. Begitu ada wanita cantik, dalam hatinya nih, oh coba ya, kalau itu jadi istri saya. Nggak dia ucap, di hati doang. Kalau ibu tahu, betul nggak? Untung. Kata Allah, Allah tutup pengetahuan orang lain terhadap isi hati kita. Allah nggak tutup, Bu. Ya, sehingga dalam Islam orang itu diazab bukan karena apa yang ada di dalam hatinya, kecuali dalam hati itu sudah berubah perbuatan, barulah diazab orang itu. Dan kita tidak disuruh untuk menghakimi orang dengan apa yang ada di hati orang itu. Bapak itu jahat sekali ya. Kenapa? Saya lihat hatinya nggak bersih. Anda nggak boleh bilang begitu, karena Anda tidak paham apa sesungguhnya ada di hati orang lain. Ya kan? Nah, suatu ketika terjadi peperangan, berkecamuk peperangan itu, lalu ada seorang sahabat, ya, sudah berkecamuk, tiba-tiba musuh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hukum Islam, kalau musuh sudah mengucapkan kalimat syahadat, haram untuk dibunuh. Karena dia sudah menjadi apa, Bu? Saudara kita. Tapi sahabat ini tetap membunuh orang yang telah mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai perperangan, tersebar berita, sahabat Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Orang yang telah mengucapkan syahadat itu sahabat kita. Dipanggil orang ini oleh Rasulullah. Apakah betul Anda yang membunuh orang itu? Betul ya Rasulullah. Kenapa engkau bunuh? Coba ceritakan ke saya. Kata dia, kami sedang duet satu lawan satu. Kemudian begitu pedang saya mau sampai di lehernya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anda dengar kata Nabi? Saya dengar aja Rasulullah. Kenapa kau bunuh juga orang telah mengucapkan syahadat? Dia menduga. Dia bilang begini, ya Rasulullah, saya yakin dia mengucapkan kalimat itu bukan karena Allah, tapi karena takut dengan pedang saya. Apakah kata Nabi? Apa kata Nabi? Sahabatku, apakah kau telah belah dadanya dan kau tahu kalau dia mengucapkan kalimat itu karena Allah atau karena takut dengan pedang? Rasulullah membenarkan atau menyalahkan perbuatan ini? Menyalahkan. Rasulullah mengatakan, kalau orang sudah mengucapkan kalimat syahadat, kamu tidak usah tahu apakah karena Allah atau karena pedangmu. Kenapa? Karena kita tidak diwajibkan untuk mengetahui isi hatinya orang lain. Saya, Bu, kalau saya tahu ini hati ibu-ibu semua, mungkin saya nggak berani duduk di sini. Mungkin kata bapak itu, Ustadz itu pendek, jelek lagi ya. Nah, untung nggak diucapkan aja. Kalau tahu kan sakit kepala saya, Bu. Ya, kata Ustadz yang bapak yang di sebelah, itu kaji udah lama itu, dari dulu saya tahu itu. Untung saya tidak tahu, Bu. Ya, untung saya tidak tahu. Oke, yang ketiga. Ini dia. Ini yang ketiga ini. Allah tutup dosa kita sehingga Dia tidak mengumbar kesalahan hambanya. Allah, Bu, tidak pernah mengumbar-umbar kesalahan kita. Betul enggak? Betul enggak? Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubata 'abd. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah itu membuka tangannya di malam hari. Untuk siapa? Untuk menerima hamba-hambanya yang datang bertobat. Kalau bagi mereka yang sudah berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah juga membuka tangannya di siang hari supaya orang-orang yang tadi malam berbuat dosa kembali kepada Allah di siang harinya. Itu Allah lakukan sampai dunia kiamat. Allah nggak pernah membongkar dosa-dosa kita. Betul nggak? Andaikan setiap kita melakukan dosa tertulis di sini, bohong, pembohong, kira-kira gimana yang terjadi, Bu? Ribet nggak hidup kita? Susah. Untung Allah tidak menjadi zat yang mengumbar kesalahan kita. Dia hanya menerima di siang hari. Kalau ada hamba yang malam hari berdosa, siang dia terima.
Ya, sampai apa? Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Kata-kata istighfar atau istaghfara artinya adalah minta ditutupi. Di saat ibu mengatakan astaghfirullahalazim, ya Allah, tutuplah dosa-dosaku ya Allah. Maafkanlah salah-salahku ya Allah. Astaghfirullahalazim. Ya, kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, astaghfirullah minal khataya. Suatu ketika Abu Nawas itu syair yang selama ini kita baca-baca selalu, ya kan? Kata Abu Nawas, ilahi Tuhanku, lastu saya bukanlah, lil firdausi ahla, pantas masuk surga. Abu Nawas mengatakan begitu. Ya Allah, kalau ditimbang-timbanglah salatku, puasaku, zakatku, ibadahku, rasa-rasanya jauh saya dari penduduk surga. Ibu, ancung tangan. Ustadz, saya sudah pasti masuk surga. Ada yang mau enggak? Ada yang berani? Ustadz, saya pasti masuk surga. Ada yang berani enggak? Enggak berani. Betapapun banyaknya ibadah kita, kita belum pede untuk masuk surganya Allah. Betul ya? Ilahi, Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Saya tidak pantas ya Allah masuk surga. Wala aqwa 'alan nari jahimi. Tapi ya Rabb, kalau engkau bawa diriku ke neraka, ampun ya Allah, saya enggak sanggup. Coba diplomasinya, Bu. Enggak pantas masuk surga, tapi kalau dimasukkan ke neraka, enggak sanggup juga. Ini kan sama aja, Pak. Saya enggak pantas jabatan itu, Pak. Tapi kalau Bapak tidak kasih saya juga enggak enak, Pak. Ah, itu kasihlah saya ya Allah. Gitu kan? Apa dia bilang? Ya Allah, dosa-dosaku sebanyak pepasir di lautan, tapi ya Allah, maafmu lebih besar daripada itu, dan anta lidzaka ahla, engkau adalah zat yang pantas untuk memaafkan itu. Mudah-mudahan kita semua ditutup aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik aib kita kepada Allah atau tutup ya. Bu, Pak, mari kita perbanyak istighfar. Astagfirullah. Sambil jalan astagfirullah. Sambil duduk astagfirullah. Ya Allah, mungkin besok saya mati, aibku masih banyak ya Allah. Tutup, maafkan. Ya Allah, tetanggaku enggak tahu saya ini jahat, tapi Allah, engkau maha tahu. Tutupi ya Allah. Ampun ya Allah. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tutupi aib-aib kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Waalaikumsalam. Ciri-ciri kita, dosa kita diampuni Allah itu Pak, mungkin bagaimana bisa nggak kita merasakan dari sikap kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting, saya jawab langsung ya. Min alamati qabuli taubah. Ciri-ciri taubat kita, ciri-ciri dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah layyinul qalbi. Hati ini mulai melunak. Hati ini mulai melunak. As-salatu khairum minan naum. Sekarang subuh jam 4:05. Enak-enak tidur, muazin keras sekali masuk ke telinga. As-salatu khairum minan
naum. Tapi kalau hatinya yang tadinya nggak mau sholat, yang tadinya tidak mau berwudu, begitu mendengarkan itu lunak hatinya. Itu tanda tobatnya, dosa-dosanya mulai diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi qaswatul qalbi, hati yang keras, begitu turun rahmat Allah berupa ampunan, itu jalan pertamanya adalah layyinul qalbi, hati itu menjadi lunak. Banyak orang, Bu, begitu kita nasihati, kamu jangan nasihati saya, lebih dulu makan garam saya daripada kamu. Kamu tuh anak baru kemarin, saya ini sudah berpengalaman puluhan tahun. Keras. Oh, begitu dapat hidayah sedikit-sedikit, dia mulai, bagaimana? Masya Allah, maafkan bapak ya nak. Itu mulai. Itu tanda utama, Bunda, ya. Tanda utama tobat kita diterima Allah adalah layyinul qalbi, hati itu menjadi lunak. Maka coba tanya hati kita ini, kalau keras Pak, itu apa Pak? Kan ada orang keras betul hatinya Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa dilunahi. Nah, kalau sudah masuk kalimat-kalimat Allah, ya Allah, astagfirullah, masuk ke dalam hatinya, maka tertarik nanti egonya dan hatinya menjadi lunak. Kalau hati sudah lunak, ringan ibadah. Kalau hati sudah lunak, datang ke majelis begini ini indah, ringan. Aduh, kapan lagi ya hari Minggu saya mau ke masjid Bani Umar. Oh, dari pagi sudah siap-siap, bahagia betul hatinya bagus itu. Ya, tapi kalau diajak, ayo kita pengajian juga. Zaman sekarang nggak butuh pengajian, yang penting duit. Hatinya tutup itu. Gitu ya, gitu ya Bu ya. Layyinul qalbi, hati melunak. Silakan. Saya mau nanya Bapak, saya minta bagaimana saya harus bersikap. Di lingkungan saya itu, saya tidak kebetulan dijadikan ketua pengajian di malam Jumat. Tapi waktu saya itu kok minta sumbangan pakai nama saya terus kan nggak suka dengan cara itu. Terus keduanya, yang satu lagi, dia main sihir sampai saya kayaknya ingin lanjutkan rumah tangga saya. Saya berbuat ke Pak Ustadz, saya dirupiah sampai mereka ini nyebut ingin ngancurin saya. Akhirnya saya doang ya, meskipun duduk bareng, berdoa bareng, makan bareng, kok dibalik itu jahatnya orang-orang itu. Terus saya harus bersikap bagaimana Pak? Selama ini saya jadi down, saya tidak mau pengajian di lingkungan saya karena itulah saya bingung gitu. Saya mau nasihat Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Ali Imran 159. Maka dengan rahmat Allah kamu berlemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalizal qalbi, kalau kamu keras hati terhadap mereka, dakwah orang-orang di sekitar kita, ya. Kalau kita keras hati terhadap mereka, lan faddu min haulik, mereka akan lari daripada kita. Resepnya 3, Bu. Fa'fu anhum. Orang-orang yang tadi itu membawa nama ibu untuk minta sumbangan, jalan pertama maafkan mereka. Jalan kedua, wasyawirhum fil amar, ajak makan siang. Besok-besok kalau minta sumbangan, jangan atas nama saya, kita cari nama yang terbaik di mana. Wasyawirhum fil amar. Yang ketiga, wastaghfir lahum, mohon ampunkan kepada Allah untuk orang yang salah itu. Dengan 3 ini Bu, orang yang tadinya jahat bisa jadi baik. Nanti lihat Ali Imran 159. Catat suratnya. Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum, maafkanlah, wa'fu anhum wastaghfir lahum, minta ampunkan kepada mereka, wasyawirhum fil amar, ajak mereka diskusi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau itu sudah kita lakukan dengan baik, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak lama, hidup ini sebentar. Jangan lari dari kenyataan, ya. Hidup ini tidak lama. Itu resep pertama untuk menghadapi kasus pertama tadi itu, ya. Ali Imran 159. Yang kedua, jangankan kita, Bu, Rasulullah itu pernah mau disihir.
Ya, oleh karena itu kita ini umat Islam, umat Rasulullah, pencinta-pencinta Rasulullah ini dianjurkan untuk hisnul nafs, menjaga diri. Bagaimana cara menjaga diri itu? Secara fisik dan secara non fisik. Secara non fisik, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Manusia tidak jahat, menggunakan kekuatan jin. Maka kita harus ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap hari jangan lupa maksurat. Apa itu maksurat? Doa-doa pagi dan sore yang kita baca akan melindungi kita dari kekuatan sihir manapun. Begitu bangun subuh, selesai sholat, paling tidak baca 3 hal. Yang pertama, baca suratul Fatihah. Yang kedua, baca ayat kursi. Yang ketiga, baca qul 3 kali, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dan kalau bisa baca 3 kali doanya begini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, tidak ada yang mudarat dengan namanya itu sedikit pun di bumi dan di langit, dan dia maha mendengar dan dia maha melihat. 3 kali dibaca, insya Allah mulai pagi sampai sore kita akan dijaga oleh Allah dari kekuatan jin dan manusia. Supaya kita terjaga malam, menjelang tidur baca lagi doa. Apa yang kita baca? Nabi kan ajarkan. Maka bacalah suratul Fatihah, bacalah suratul ayat kursi, kemudian baca qul huwallah 3 kali. Tiupkan ke tangan kita, lalu usapkan ke seluruh tubuh kita. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, usapkan ke seluruh tubuh kita. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, usapkan ke seluruh tubuh kita. Kemudian bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'. 3 kali, insyaallah kalau kita mati nanti insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dirutinkan, ibu enggak usah takut sihir. Enggak usah takut pelet. Ya, karena pelet sihir itu dari jin, dari iblis, ya, dan dia tidak akan mungkin melawan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Bu, untuk yang kedua. Silakan Pak. Assalamualaikum. Yang kedua, ada-adanya teman ataupun saudara kita yang masih mempunyai hati yang keras kepada Allah. Saya mau tanyakan bagaimana cara relevan untuk mendoakan ataupun menegur teman saudara kita yang masih hatinya keras. Terima kasih. Makasih, Masya Allah. Yang saya dulu, bagaimana caranya kita menghadapi orang yang keras hatinya? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang berbuat jahat, maka hadapi dengan sebaik-baiknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Kalau kita orangnya keras, kita lembut, nanti orang itu akan menjadi saudara dekat kita. Ya. Kalau itu kita lakukan, tapi itu tidak bisa dilakukan. Orang yang begitu itu kita tidak akan mungkin berlemah lembut terhadap orang yang kasar kecuali orang yang punya 2 sifat kata Al-Qur'an. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Orang yang bisa begitu adalah orang yang sabar. Sabar itu ibarat makan buah sibir, pahit, ditelan pahitnya tanpa mengeluh. Melihat orang-orang yang kasar, Pak, jangan dikasari, lembuti. Yang kedua, wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim, kecuali orang itu punya dada yang lapang. Ya, selain sabar, dadanya apa? Lapang. Coba lihat dalam Quran. Alam nashrah laka. Apa ayatnya, Bu? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Kenapa Allah tidak bilang alam nashrah laka qalbak? Tapi dikatakan apa? Alam nashrah laka sadrak. Kami telah lapangkan dadamu, sadrun. Dia tidak mengatakan qalbun.
Kata para ulama, sadrun itu ibarat kolam. Qalbun itu ibarat ikan. Kalau kolamnya luas, ikannya bebas berenang. Kalau dadanya lapang, hatinya lapang. Itu maksudnya, Pak. Kalau dadanya lapang, hatinya. Tapi kalau dadanya sempit, hatinya sempit. Sudah lapang duduknya orang, masih terasa sempit. Yang sempit bukan tempatnya, tapi yang sempit apanya? Hatinya. Rumah mewah, ya, 150 kali 250. 4 lantai di kawasan elit, tapi sempit. Itu bukan persoalan tempat. Persoalan apa? Hati. Maka dulu Agim tuh punya lagu kebangsaan kan? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Tapi ibu-ibu robah itu lagu. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Nangis istri bidadari, kok nangis, Pak. Itu saya tahu waktu saya bawa jamaah umroh. Jadi saya bawa ibu-ibu, ibu-ibu inilah, ibu-ibu kantoran dari Jakarta. Ya, banyak orang Bandung. Ya, waktu city tour di Mekah, ya saya menyampaikan ini tempat ini begini. Mari ibu-ibu, mari kita bersenandung, jagalah hati. Saya pun, tapi Ustadz, saya udah robah lagunya Ustadz. Apa loganya Bu? Jagalah istri, jangan kau sakiti, tangisan istri. Oh, dapat jurus nih Bu. Nanti malam-malam sebelum tidur, ibu bersenandung aja, ya. Bapak di samping bersenandung. Hah, kaget. Berarti saya harus jaga ini, gitu kan? Kalau istriku menangis, bidadari, tapi istri yang mana dulu? Yang menangis bidadari, gitu. Gitu Pak, satu ya Pak ya. Yang kedua, pertama tadi, kita ini ya banyak-banyaklah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini aku masih hidup. Terima kasih ya Allah. Kemarin begitu banyak dosaku, Engkau telah tutup. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Perbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdu itu berbeda dengan al-madhu. Dalam bahasa Arab, memuji itu ada dua bahasa Arabnya Bu. Ada al-madhu, ada alhamdu. Al-madhu, pujian, tidak perlu taat kepada orang yang dipuji. Tapi kalau